Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Karunia Oktaviantono dengan NIM A11 2018 11503 mewakilkan kelompok saya dalam menjelaskan algoritma klasifikasi dengan menggunakan algoritma decision tree. Nah, di sini dalam mendemokan live coding ini, dataset yang digunakan adalah dataset klasifikasi dataset iris.csv. Dataset ini didapat dari Kulino di topik ketujuh. Saya menggunakan dataset ini. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita akan mengimport libraries yang akan kita gunakan. Nah, yang harus diimport adalah NumPy, Pandas, dan yang terakhir adalah import tree dari scikit-learn. Nah, jadi NumPy ini nantinya akan digunakan untuk operasi array. Pandas akan digunakan untuk organisir datasetnya nanti atau modifikasi dataset, dan import tree ini akan digunakan dalam pendefinisian model decision tree-nya nanti. Nah, kita run saja. Ya, importnya sudah masuk. Lalu hal yang berikutnya kita lakukan adalah membaca datasetnya terlebih dahulu, dataset yang ini. Kita baca saja, membaca dataset. Kita buat nama variabelnya iris dataset, pandas atau pd dari sini dot read csv, lalu kita masukkan nama datasetnya. Nama datasetnya adalah klasifikasi dataset iris.csv. Kita coba outputkan. Nah, di sini kan delimiternya dia menggunakan titik koma. Di sini titik koma. Jadi kita harus beri delimiter titik komanya juga. Delimiter sama dengan titik koma. Seperti ini ya. Nah, lalu kita coba run lagi. Nah, sudah muncul, sudah bisa dibaca lah ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah kolom spesies ini. Dia kan masih string nih. Nah, kita akan mengubahnya menjadi unique integer. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita akan memanfaatkan library Panda. Nah, yang digunakan adalah fungsi factorize. Jadi mengubah kolom spesies menjadi maka yang akan kita lakukan adalah iris dataset, nama dataset kita, lalu kolom spesies pandas pandas dot factorize iris dataset spesies. Nah, seperti ini. Nah, lalu hal berikutnya adalah kita akan menghapus kolom ID ini yang di sini, ID, karena kita tidak membutuhkan kolom ID ini. Nah, iris dataset, kita masih akan menggunakan library pandas karena ini karena hanya drop, maka kita bisa langsung
iris dataset dot drop, lalu labels, kita akan membuang ID. Jadi kita masukkan ID, nama kolomnya. Nah, kita masukkan aksesnya 1. Kita coba output. Ini tadi menghapus kolom ID. Kita coba run. Ya. Supaya lebih jelas perbedaannya, kita akan coba tampilkan seperti ini saja. Nah, sini sudah terlihat spesiesnya sudah tidak lagi string seperti ini. Nah, apa itu 0, apa itu 1? Lah, jadi 0 dan 1 itu maksudnya kalau 0 itu menunjukkan bahwa dia versi color. Kalau 1 dia kan di data ke 99, data ke 99 dia kan 1 lah. Kalau 1 berarti dia iris virginica seperti itu. Jadi kelihatan beda kan. 95 juga 95 berarti di sini 94 juga virginica sama. Nah, jadi itu maksud 0 dan 1. Lalu kolom ID di sini dapat dilihat sudah hilang. Nah, kolom ID sudah hilang, sudah terhapus. Lalu kita akan merubah data frame ke array numpy. Caranya simpel saja. Iris dataset sama dengan iris dataset dot to numpy. Lalu kita coba outputkan sekalian. Supaya kita tahu perbedaannya. Nah, jadi array numpy itu seperti ini. Jadi dia sudah tidak terlihat seperti file CSV ini. Dia sudah menjadi array numpy. Nah, lalu ini kan ada 100 ya. Ya, ada 100 data. Nah, kita belum punya nih data training dan data testingnya. Nah, lalu kita akan membuat data training. Nah, supaya enak maka begini saja. Kita akan membuat data trainingnya. Di sini kan yang iris versi color ada 50. Yang virginica juga 50. Jadi setiap versi color ini 40 akan diambil untuk training dan 10 sisanya akan diambil untuk testing. Begitu juga yang virginica, 40 dari virginica sampai sini akan diambil untuk 40 dari virginica akan diambil untuk data training juga, dan 10 sisanya akan digunakan untuk data testing. Langsung saja kita buat data training. Data training sama dengan kita akan gunakan library numpy. Saat ini seperti yang sudah saya katakan tadi, numpy akan digunakan untuk operasi array-nya. np.concatenate. Concatenate ini artinya menggabungkan seperti itu ya. Mohon koreksi di kolom komentar apabila translate-nya salah. Setahu saya concatenate itu seperti menggabungkan, seperti itu. Nah, kita akan menggabungkan iris dataset
baris ke 0 hingga baris ke 40 untuk semua kolom. Maaf, ini 40 ini 40-nya tidak ikut, jadi sampai 39 saja. Nah, lalu kita akan gabungkan ini dengan iris dataset. Dari tadi kan kita rencananya akan setengah-setengah, setengah versicolor, setengah Virginica, masing-masing 40. Jadi dari, kalau di sini 51 berarti dari indeks ke 50 hingga 90 ya. Ya. Dari baris 50 hingga 90 untuk semua kolom. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan aksisnya 0. Lalu kita buat data testingnya sama juga pakai NumPy concatenate iris dataset dari 40 hingga 50. 50-nya ini tidak ikut, jadi untuk gampangannya dari indeks ke 40 hingga 49 seperti itulah untuk semua kolom. Lalu kita gabungkan dengan sisanya ini tadi, berarti 90 sampai 100 untuk semua kolom dengan aksis 0. Ya, saya ulangi penjelasannya supaya lebih jelas. Jadi di sini data trainingnya akan menggabungkan dataset dari kolom, maksudnya dari baris 0 hingga 40 untuk semua kolom. Jadi maksudnya adalah baris array ke 0. Jadi di sini 0 itu maksudnya kan array kan dimulai dari 0. Kalau di sini 1 berarti dikurangi 1 lah ya. Berarti ini masuknya array 0 ke 0. Nah, 0 hingga 40, tapi 40 di sini tidak ikut. Jadi 0 sampai 39. Nah, berarti kan 0 hingga 39. 39 berarti kalau di sini 40. Nah, berarti 0 sampai sini. Nah, itu adalah nanti untuk data training pertama, lalu akan digabungkan dengan baris ke 50 sampai 90 untuk semua kolom. Nah, jadi indeks 50 sampai indeks 89 ya, karena 90-nya tadi kan tidak ikut. Nah, berarti kalau begitu di sininya kan indeks 50 kan berarti indeks array ke 50. Berarti kalau di sini kan 51 karena tadi kan nolnya 1. Berarti dari 51 hingga 90. Berarti 90 ini maksudnya 89. Karena 90-nya tidak ikut. Berarti 89 di sini itu 90. Nah, berarti sampai sini itu untuk data trainingnya, jadi gabungan dari dua itu tadi. Nah, lalu untuk data tesnya sendiri dari indeks ke 40 hingga indeks ke 49. Jadi kalau di sini indeks 40 hingga 49 adalah nomor ID 41 hingga ID 50. Ini 10 data digabungkan dengan indeks 90 hingga indeks 99. Yang mana kalau di sini adalah ID 91 hingga ID 100. Nah, seperti ini. Jadi 0 sampai 40 ini data training untuk labelnya 0. 0 adalah yang versicolor. Lalu data 50 hingga 90 ini adalah untuk yang label Virginica atau label 1.
Lalu dataset yang pertama ini adalah untuk yang label 0, sisanya yang tadi. Yang terakhir adalah untuk label yang 1, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya tadi. Nah, lalu lanjut saja. Setelah itu kita akan memecah lagi datasetnya supaya label spesies ini nantinya akan berdiri sendiri. Untuk apa begitu? Karena nanti kolom label ini akan digunakan untuk prediksi. Jadi memecah dataset. Kita buat input training sama dengan data training. Data training kan ini tadi. Kita ambil semua baris, tetapi kita hanya mengambil dari kolom 0 hingga kolom 3. Kalau sampai kolom 3 berarti kita nulisnya 4. Jadi nanti yang diambil adalah, karena ID tadi sudah dihapus, maka yang kolom 0 adalah ini, 0, 1, 2, 3. Nah, jadi kolom 4 nya ini tidak dipakai. Seperti itu. Lalu kita buat juga untuk input testingnya, semua baris kita hanya mengambil kolom keempat yang label. Lalu kita buat lagi untuk labelnya itu sendiri, label training, maka kita ambil dari data training semua baris hanya dari 3 kolom saja, 4 kolom, dari kolom ke 0 hingga kolom ketiga. Lalu label testing, ada kesalahan di sini kan, dia input testing, berarti dia data testing itu bukan label ya. Kalau label yang ini, salah. Berarti untuk data testingnya kita ambil sama kayak yang atas juga. Data testingnya nanti ini, lalu ini label testing. Berarti data testing dari kolom 0 hingga 3. Lalu label training hanya kolom 4. Label testing begitu pola hanya kolom keempat, semua baris. Oke, seperti ini. Kita coba run. Ada error. Di sini. Ini harusnya masuk ke dalam. Ada typo tadi. Coba run lagi. Ini kurungnya ini harusnya di bawah. Nah, begini. Ya, berhasil. Seperti ini. Jadi coba kita outputkan apakah sudah benar. Nah, ini adalah gabungannya tadi, hasil dari data training. Lalu kita outputkan juga data testingnya. Nah, ini totalnya 20 karena 10 dan 10. Yang ini totalnya harusnya 80, 40 dan 40. Lalu kita coba output labelnya. Nah, ya, sudah muncul. Ya, saya rasa ini udah
selesai untuk pemecahan datasetnya. Nah, lalu kita akan masuk ke algoritma tree-nya itu sendiri. Jadi pertama-tama kita akan mendefinisikan decision tree-nya. Kita misal buat variabel model sama dengan tree ini dari scikit-learn tadi. Ini tree.decision tree classifier seperti ini. Lalu setelah modelnya terdefinisikan, kita akan training model. Sama dengan model, kita masukkan data training dan label testingnya. Nah, maksudnya label untuk training yang ini label training kita masukkan. Lalu kita sudah bisa langsung prediksi di sini. Caranya adalah kita misal punya hasil prediksi sebagai variabelnya, kita model fungsinya predict, kita pakai data testingnya yang ini tadi, jadi input testing namanya. Oke, jadi nanti simpelnya adalah dari input testing ini akan diprediksi bagaimana hasil label testingnya nanti. Nah, jadi sebelum kita output, kita akan langsung saja print hasilnya. Yang pertama adalah label yang sebenarnya. Ini kan yang sudah benar, maksudnya yang sudah ada di dataset. Nah, apakah hasil prediksi kita nanti akan sesuai label testing ini? Nah, kita akan coba lihat di sini nanti. Ini hasil prediksinya. Kita outputkan dari variabel hasil prediksi ini. Lalu kita akan menghitung akurasinya sekalian. Prediksi benar jika hasil prediksi sama dengan label testing, maka akan dijumlahkan semuanya, jadi totalnya dengan fungsi sum. Lalu prediksi salah, bila hasil prediksi tidak sama dengan label testing, maka totalkan. Lalu kita akan print jumlah prediksi benarnya. Kita sejumlah bla 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 data. Lalu untuk prediksi salahnya sama, ada sejumlah prediksi salah bla bla data. Lalu akurasi
masukkan prediksi benar dibagi total dari datanya. Total dari data prediksi berarti kan prediksi benar dan prediksi salah. Persen seperti ini. Kita coba run. Nah, di sini prediksi benar terdapat 20 data sudah sesuai dengan label testing. Prediksi salah didapat 0 data dan akurasi oh ya. Ini kan dia di sini kita tambahkan persen, jadi kita harus kali 100 juga karena persen kan artinya bagi 100, berarti kali 100. Kita coba run ulang. Nah, ya. Terdapat akurasi 100%. Nah, jadi jika kita ulangi lagi dari awal, kita rapikan, maka kurang lebih nanti codingannya akan menjadi seperti ini. Kita rapikan dulu, kita rangkum algoritmanya. Nah, kita hapus dulu. Ya, kita coba clear output. Kita akan coba restart kernelnya supaya kita bisa review dari awal lagi. Nah, jadi pertama adalah import library, yang digunakan adalah NumPy, Pandas, dan scikit-learn seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita run. Sudah masuk importnya. Lalu kita akan membaca dataset, mengubah kolom spesies menjadi integer, menghapus kolom ID. Kita coba run. Seperti ini sudah menjadi integer dan kolom ID sudah hilang. Lalu kita akan mengubahnya ke array NumPy seperti ini. Lalu kita akan menggabungkan data dan memisahkan seperti itu ya. Menggabungkan dan memisahkan data dengan data trainingnya adalah hasil gabungan dari baris ke 0 hingga baris ke 39 serta baris ke 50 hingga baris ke 89 untuk label 1 dan 0 sampai 39 tadi untuk label 0. Lalu kita ambil juga data testing masing-masing 10 dari setiap label. Jadi untuk label 0 kita ambil dari data indeks ke 40 hingga 49. Lalu untuk label 1 kita ambil dari indeks 90 hingga 99, lalu kita gabungkan menjadi satu, menjadi data testing. Nah, setelah itu kita pecah lagi datasetnya sehingga didapat input training dan input testing serta label training dan label testing. Jadi untuk input training ini kita mengambil semua baris tapi hanya kolom 0 hingga kolom 3. Jadi label ini nanti kita akan pisahkan seperti itu, jadi seperti ini. Nah, lalu yang di label training ini hanya diambil kolom keempat dari semua baris. Itu pula dengan label testing hanya diambil kolom keempat dari semua baris. Kita run. Sudah masuk. Lalu kita akan definisikan decision tree classifier-nya ke model sama dengan tree.decision tree classifier. Lalu setelah itu kita training modelnya dengan menggunakan data training. Nah, data trainingnya kan tadi input training dan label training untuk
labelnya, input training untuk data ininya. Lalu setelah itu kita predik untuk mendapatkan hasil prediksi dari data input testingnya. Nah, lalu setelah itu nanti akan keluar hasil sebenarnya, maksudnya label yang aktual yang sebenarnya yang dari sini tadi dengan hasil prediksi. Lalu nanti akan dibandingkan di sini untuk mendapat berapa hasil prediksi benar dan berapa hasil prediksi salah. Lalu di outputkan di sini dan nantinya akurasinya akan dicetak melalui perhitungan ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kitaran, nah seperti ini tadi ya. Jadi didapat hasil prediksinya adalah sama dengan label sebenarnya. Seperti itu live coding algoritma decision tree dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.